Posisinya pada saat itu ada cewek hamil lagi nonton duduk di bangku nomor 13. Tapi ketika lampu bioskop nyala, kelihatannya banyak darah yang keluar dari kemaluan dan ternyata dia pendarahan. Cewek ini pun meninggalnya bukan di dalam bioskop, melainkan di perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan konon, arwah wanita itu tetap menghantui bioskop ini. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Siapa di sini yang nggak tahu bioskop? Menurut gua, bioskop itu bisa jadi salah satu tempat healing yang nyenengin. Gue gak perlu pergi jauh sampai harus keluar pulau, keluar kota. Tapi dengan nonton film bioskop itu tuh udah bisa bikin stres gue tuh hilang. Walaupun sesaat. Tapi ada sisi lain dari bioskop yang jarang kita rasakan. Yaitu kisah mistis di dalamnya. Kalian pernah gak kebayang kalau ada sosok lain yang ikut nonton bersama kita saat lampu bioskop mulai dimatikan? Ya, mereka ada di dalam bioskop itu. Mereka duduk di samping kiri kanan kita. Tapi kita nggak pernah peka kalau ada mereka di sana. Oke, di Unseen kali ini gue akan ngebahas beberapa bioskop di dunia maupun di Indonesia yang memiliki kisah seram di dalamnya. Penasaran? Saya sih enggak. Pertama, The Manila Film Center. Gedung yang terletak di ujung barat daya kompleks pusat kebudayaan Filipina di Pasay, Filipina dibuat dengan penuh harapan buat menjadikan Manila sebagai pusat perkembangan film nasional yang bisa bersaing sama negara Prancis dan juga Cannes Film Festival. Tapi dari awal pembangunannya, gedung ini tuh udah banyak hal-hal yang terlalu dipaksakan. Diawali dari ambisinya si ibu negara itu, Imelda Marcos, yang saat itu menjabat pada tahun 1981. Pembangunan gedung pun dimulai pada tahun 1981. Gedung megah itu dibuat untuk menjadi tempat diadakannya Festival Film Internasional Manila. Di dalamnya ada auditorium, teater, lab film, dan juga arsip film. Gedung ini menghabiskan anggaran sebesar 25 juta dolar Amerika yang seharusnya uang ini tuh bisa digunakan untuk kebutuhan rumah sakit di Filipina. Sebanyak 4.000 pekerja dikerahkan dan mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam. Nah, karena si Ibu Imelda ini pengen cepet-cepet kelar, alhasil ia memaksakan para pekerjanya untuk menyelesaikan lobi utama lebih dulu. 1.000 pekerja akhirnya bisa menyelesaikan pembangunan lobi utama dengan waktu 72 jam yang normalnya makan waktu 6 minggu. Dan hal tragis pun terjadi pada 1 November 1981 sekitar jam 3 pagi. Penyangga atap bangunan di gedung ini seketika runtuh dan pada saat itu juga runtuhannya menimpa para pekerja. Sebanyak 169 pekerja jatuh terperosok dan sisanya meninggal dengan keadaan terkubur di dalam semen yang sudah mengeras. Selama 9 jam para pekerja yang tertimbun sengaja didiamkan, tersiksa dan gak bisa bergerak akibat semen yang perlahan mengeras. Baru siang harinya para pekerja ini diselamatkan, tapi itu pun gak optimal. Banyak pekerja yang mayatnya sudah dievakuasi dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Alhasil, ada perintah yang tegas untuk semen saja. Lokasi yang rusak yang diketahui sebanyak 12 pekerja masih terhimpit langsung ikut di semen lagi. Hal ini akibat waktu yang terus mepet karena memang Imelda mau gedung ini bisa dipakai untuk pertama kalinya di acara Manila International Film Festival pada 18 sampai 29 Januari 1982. Para rakyat pun dibungkam. Dan gak ada satupun yang boleh bicara tentang kejadian ini. Akibatnya hal ini sampai sekarang para penduduk Manila percaya kalau gedung Manila Film Center angker dan dipenuhi banyak hantu pekerja yang tewas secara mengenaskan sebagai bentuk kemarahan dari mereka. Sudah banyak bukti penampakan gaib dan aktivitas supranatural yang terjadi di gedung ini. Salah satunya ada rintihan suara yang kesakitan sering terdengar di gedung ini. Bahkan, di beberapa bagian tembok sering terlihat mencurahkan darah. Dan di lantainya pun sering muncul potongan tangan yang mencoba untuk merayap. Nah, pada tahun 1990-an, ada turis asing yang datang ke Manila Film Center ini. Dan dia nggak tahu
legenda ataupun latar belakang pembangunan gedung ini. Sampai ia didatangi oleh seorang lelaki yang memberikannya nomor telepon. Lelaki ini meminta tolong ke turis asing untuk menelepon keluarganya buat ngabarin kalau dia dalam keadaan sehat dan bakal segera pulang. Si turis asing ini pun akhirnya mengikuti kemauan si lelaki dan menelepon nomor yang dituju. Diangkatlah teleponnya sama seorang perempuan. Si turis asing ini bilang kalau disuruh ngabarin sama si laki-laki tersebut. Alhasil perempuan ini kaget. Karena ternyata lelaki yang meminta tolong ke turis asing tersebut adalah suaminya yang sudah meninggal terkubur di dalam gedung itu. Ini AC-nya dingin ya? Hah? Kok gue merinding ya? Biasanya di pojok-pojok itu tuh yang tempat-tempat gelap tuh emang agak serem tuh. Kedua, The Silent Movie Theater. Teater yang terletak di Los Angeles, California, Amerika Serikat ini menjadi salah satu tempat angker yang ada di LA. Uniknya teater ini hanya menampilkan film tanpa suara alias film bisu atau silent movie. Karena memang pemilik utama dari teater ini punya niat untuk membangun lagi minat masyarakat di sana buat nonton film bisu lagi di awal tahun 40-an. Buat yang belum paham film bisu atau silent movie itu kayak apa, nah contohnya itu film Charlie Chaplin. Tahu dong? Oke. Keangkeran teater ini dimulai pada tahun 1942 saat pemilik aslinya yang bernama John Hampton melakukan eksperimen pada filmnya yang menggunakan bahan kimia beracun. Tapi yang terjadi justru hal itu memunculkan paparan berbahaya yang akhirnya membuat si John ini terkena sakit kanker hingga meninggal. Setelah John Hampton meninggal pada tahun 1990, kepemilikan teater ini diambil oleh muridnya yaitu Lawrence Austin. Akhirnya Austin membuka kembali teater ini di tahun 1991 dan publik pun antusias memenuhi teater ini selama bertahun-tahun. Hingga masa kelam dimulai kembali. Lawrence Austin yang sedang berdiri di loket tiket lobi teater untuk menonton film pendek komedi milik Larry Simon tiba-tiba dibunuh dengan cara ditembak oleh orang misterius pada tahun 1997 di bulan Januari. Seorang pria bersenjata berjalan menghampiri Austin dan langsung menembaknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan 1 kali di bagian wajah menggunakan pistol Magnum Revolver 357. Fast forward pada tahun 1999, Charlie Lastman, seorang musisi dari Jerman, membuka kembali The Silent Movie Theater dengan penataan tempat yang baru tapi tetap membawa ciri khas teater ini, yaitu pemutaran film bisu. Tapi hal itu gak berlangsung lama. Banyak hal-hal aneh yang dialami oleh Charlie di teater itu. Saat Charlie ingin memutar film 3D untuk pertama kalinya di teater tersebut, tiba-tiba proyektornya meledak. Charlie juga pernah mendengar suara gemerincing kunci berkali-kali saat dia lagi sendirian di dalam gedung. Dan ternyata gemerincing kunci adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Lawrence Austin saat dia lagi gugup. Gak hanya itu saja, banyak saksi mata yang melihat adanya noda darah yang tiba-tiba muncul dan hilang begitu saja di tempat Austin tertembak. Banyak juga yang melihat ada hantu Austin berdiri di lobi teater itu. Dan gak cuma Austin, pemilik pertama teater ini, John Hampton, juga dipercaya menghantui lantai 2 tempat dia pernah tinggal di gedung teater tersebut. Oke, jadi lengkap gitu ya gentayangannya ya. Yang lantai bawah, lobi ini dikuasai sama Austin, terus lantai atas dikuasain sama John. Wow. Ketiga, Bioskop Reagan. Gedung Bioskop Reagan yang berlokasi ini di Jalan Urip Sumoharjo nomor 104 Yogyakarta ini ramai dikunjungin sama anak kampus dan juga pengunjung lainnya karena memang lokasi bioskop ini tuh nggak jauh dari pusat kota Jogja. Nah sayangnya di tahun 1999 bioskop terbesar kedua di Jogja ini harus terbakar hangus. Kejadian kebakaran ini terjadi saat
malam hari di mana bioskop jam tayang malam ini masih beroperasi. Belum ada yang tahu pasti mengenai penyebab bioskop ini terbakar. Namun kebakaran itu mengakibatkan sebanyak 15 korban meninggal dunia dan ada juga yang bilang kalau ada 4 orang korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Nah, sejak adanya kejadian ini, langsung banyak cerita seram yang beredar dan kerap mengganggu orang-orang yang nonton bioskop di malam hari. Salah satu cerita seram yang dialami oleh 4 orang penonton yang mana mereka memilih nonton film di jam malam. Awalnya mereka beli tiket bioskop di loket dan langsung ingin masuk ke studionya. Tapi betapa kagetnya ketika mereka membuka pintu studio, ruangan tersebut sudah banyak dipenuhi orang-orang, bahkan tempat yang ingin mereka duduki sudah terisi. Akhirnya mereka lapor ke Satpam tentang kejadian tersebut. Dan benar saja, Satpam pun bilang kalau para penunggu selalu ikut nonton di bioskop ini pada malam hari. Dan hanya mereka berempat saja yang menonton pada malam itu. Hal mistis lainnya juga dirasakan oleh pedagang kaki lima yang sering jualan di depan bioskop. Mereka mendengar suara cekikikan perempuan yang sering terdengar sama pedagang sate. Dan banyak yang mendengar juga suara orang minta tolong dari dalam gedung bioskop tersebut. Ada juga kejadian horor yang dialami oleh Eva. Lagi-lagi kejadian ini terjadi pada waktu tayang jam malam. Selama nonton sebenarnya nggak ada hal mistis yang muncul atau ganggu si Eva. Tapi hal itu justru dia alami saat berada di toilet bioskop. Pada saat Eva di toilet, ketika itu hanya ada dia dan 2 orang pengunjung lainnya di depan kaca yang lagi asik bahas film yang mereka tonton. Eva pun masuk ke dalam bilik toilet yang terbuka dan di sebelahnya bilik tersebut tertutup yang menandakan ada orang. Gak lama kemudian, 2 orang pengunjung tadi keluar dari toilet. Lalu dari dalam bilik toilet, Eva mendengar ada suara langkah kaki masuk ke bilik sebelah kanan. Orang tersebut membanting pintu sangat kencang, sampai pintu toilet lainnya ikut bergetar. Ketika Eva keluar dari bilik toilet, dia mendengar suara guyuran air di tempat yang sama. Dia pun mencuci tangannya sembari menunggu orang yang terdengar cukup gaduh tersebut keluar dari bilik. Tapi perasaan aneh pun muncul. Eva tersadar jika suasana toilet tersebut hening, seperti tidak ada orang lain selain dirinya. Karena penasaran, Eva pun menghampiri bilik sebelah kanan tersebut. Dan betapa terkejutnya Eva saat ia menyadari bahwa bilik tersebut tidak terkunci. Dan ia pun memberanikan diri membuka bilik tersebut yang ternyata bilik tersebut pun kosong. Jadi, selama ini bersama Eva di toilet tersebut tuh, siapa ya? Oke. Keempat, bioskop Atom Citerep. Nah, ini gue yakin banget banyak di antara kalian semua ada yang udah tahu sama bioskop yang satu ini. Bioskop yang terkenal angker dan udah gak beroperasi selama 24 tahun, ini sampai ditelantarkan tidak terawat lagi. Apalagi kalau bukan bioskop Atom Citerep yang terletak di Jalan Pahlawan, Desa Citerep, Bogor, yang harus gulung tikar saat terjadi krisis moneter di tahun 1998. Awalnya bioskop ini mulai beroperasi sekitar 1980-an dan terdiri dari 2 teater yang diisi banyak kursi. Dulu banyak masyarakat yang mengunjungi bioskop ini. Tapi sejak terbengkalai, seluruh ruangan bioskop ini jadi banyak terlihat barang-barang yang berserakan. Lantainya pun tertutup oleh debu tebal, bahkan beberapa kursi penonton sudah robek dan diselimuti debu. Atap plafon dalam bioskop ini pun dibiarkan berlubang, bahkan banyak yang menggantung di langit-langit. Akhirnya, muncul banyak cerita-cerita mistis yang menguasai bioskop ini. Hawa angker pun sudah terasa dari depan gedung. Salah satu cerita mistis yang terkenal yaitu ada sosok wanita yang berpakaian ala noni Belanda. Sosok ini mengenakan gaun putih khas noni Belanda dan sering muncul terduduk di salah satu kursi bioskop Atom. Ada juga nih sosok anak kecil yang suka berlari di area bioskop. Banyak juga yang mendengar suara teriakan wanita dari dalam bioskop. Dan gak hanya itu saja,
Penampakan sosok laki-laki tua berbadan bungkuk ini sering muncul dan berjalan di dinding dekat pos satpam yang mengarah ke toilet. Laki-laki tersebut lalu menghilang menembus tembok. Nah, banyak yang beredar rumor kalau ada wanita yang melakukan aborsi di dalam bioskop terus meninggal. Posisinya pada saat itu ada cewek hamil lagi nonton duduk di bangku nomor 13. Tapi ketika lampu bioskop nyala, kelihatannya banyak darah yang keluar dari kemaluan dan ternyata dia pendarahan. Terus cewek ini pun meninggalnya bukan di dalam bioskop, melainkan di perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan konon, arwah wanita itu tetap menghantui bioskop ini. Oke, kalau ngomongin bioskop Atom yang ada di Citerep, gue sama Mbak Sarah pernah mendatangi bioskop ini di tahun 2018. Ya. 2018 waktu itu gue lagi syuting Memburu Misteri. Dan kebetulan lokasinya di sana. Memang kita datang waktu itu masih sore hari. Dan kita udah mulai syuting dari sebelum maghrib. Dan ketika maghrib kita break. Habis itu kita lanjut lagi syuting. Dan memang kerasa banget ya perbedaan ketika waktu itu atau cahaya langit itu masih gelap dan juga sudah terang. Walaupun di dalam bioskop tetap gelap sebenarnya. Tapi ketika selepas maghrib, nuansanya itu memang kerasa beda banget. Beda banget. Dan gue juga agak lupa-lupa ingat ya, masalah kursi nomor 13 apa 14. Gue sempat bikin foto juga di situ sama Mbak. Ya fotonya ada. Gue sempat posting kok di Instagram gue. Ya itu cerita tentang kursi 13. Pokoknya gue lupa di studio 1 apa studio 2. Jadi lucu. Hampir semua kursi itu berdebu. Dan cuman kursi ini yang gak ada debunya. Ya antara 13 apa 14. Gue lupa banget. Itu 2018. Gue logika berpikir. Kalau misalnya semua kursi berdebu. Gak mungkin dong satu kursi gak berdebu. Dan gue tiba-tiba ingat. Jadi waktu itu gue belum diceritain sama Mbak. Mbak udah dapat apa aja. Gue gak tahu kenapa. Gue pengen duduk di satu kursi itu. D13 kalau gak salah. Dan gue sangat nyaman banget duduk di situ. Duduk gue. Gue duduk di kursi itu. Nggak maksudnya. Kan itu kotor ya. Dan gue jarang. Apalagi gue alergi debu. Cuman gue gak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen duduk di situ. Dan gue ngerasain nyaman. Nah akhirnya terbukalah ceritanya. Dan ketika gue perhatiin memang kursi itu doang yang paling bersih. Dan gak ada debunya sama sekali. Lu bayangin men, satu bioskop lu tahu kan kursinya banyak. Itu satu bioskop semua kursi berdebu men. Cuman itu doang, iya ada sarang laba-laba lah. Ada debunya kelihatan. Apalagi kan itu garis-garis pinggirnya itu kan gelap kan. Jadi debu itu kelihatan. Dan gue lupa-lupa ingat waktu itu Mbak bilang. Kalau Fadi gak langsung disadarin langsung. Gue bisa kebawa katanya. Karena gak tahu kenapa gue nyaman banget duduk situ men. Itu tuh bioskop Atom tuh. Ngaco sih. Seremnya dan kotor. Ya untungnya gue gak bisa merasakan apa-apa ya. Tapi abang udah ketarik sama energinya. Iya gue sempet ketarik sama energinya. Ternyata waktu itu kan gue belum ngerti ya ibarat ketarik energi itu kayak gimana ya. Kayak gitu. Tapi nggak merasakan mistis ya? Nggak merasakan mistis? Serem cuy. Oh tetap. Merasakan mistis ya serem. Lu bayangin men. Lu ke bioskop udah rusak. Atap udah pada hancur. Terus bau pesing, bau macem-macem, bau kotoran. Lantai basah, becek. Wah langit-langit pada ambruk pas masuk ke bioskop. Memang kelihatannya masih sinematik nih kalau dilihat. Kursinya memang ada yang robek, ada yang rusak, ada yang segala macem. Tapi tetap aja men, itu gelap banget men. Apalagi kita syuting habis maghrib. Kerasa banget. Dan yang lucunya, itu gue baru pertama kali tuh ngerasain
nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba gue mual dan gue pengen muntah. Itu baru pertama kali gue ngerasain. Galaxy Cheater Tajur. Iya, serem. Tua. Lo lagi nonton ada yang megangin. Mantan lu kali. Oh, Tajur ya? Yang kita nonton apa? Flamber. Ah, masa? Lah Flamber kan gue nonton sama elu. Oh. Iya. Itu termasuk bioskop tua juga sih. Iya. Betul. Enggak, maksudnya Mas ngerasa ada yang nonton. Ya, oke, itulah 4 bioskop terseram versi gua yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, menurut kalian bioskop mana yang paling nyeremin? Atau mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami hal mistis waktu nonton bioskop? Nah, boleh share ceritanya di kolom komentar. Atau enggak misalnya nih panjang ceritanya, kalian bisa tulisin email atau DM ke kita. Siapa tahu nanti bisa kita ceritain untuk di next episode-nya. Oke? Ya udah. Sampai di situ dulu. Jangan lupa jempol kalian untuk klik like, comment, subscribe channel ini. Terus juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video abang yang lainnya. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya. Berikutnya. Cut. Biasanya di pojok-pojok itu tuh yang tempat-tempat gelap tuh emang agak serem tuh. Oke. Kedua. The Silent. Ya dia pindah. Dia pindah. Tiba-tiba melipir. Bioskop yang terkenal angker dan udah gak beroperasi selama 24 tahun sampai ditelantarkan tidak